Nah, di sini lagi-lagi Presiden Joko Widodo tidak salah pilih lah. Padahal pada waktu itu ya sempat diremehkan lah, yaitu sepak terjang dari Budi Ari ini sebagai Menkominfo pengganti Johnny G. Plate. Tetapi baru saja dilantik belum lama, yaitu pertama kali sudah membuat gebrakan, yaitu bahkan memblokir rekening yang terkait judi online 300.000. Dan saat ini juga bahkan Menkominfo Budi Ari bahkan juga sudah men-take down 11.333 konten judi online. Dan bahkan di sini dari berita yang terbaru, wah, di sini sungguh mengesankan ya, yaitu Menkominfo Budi Ari 846.000 konten judi online sudah di take down. Wow. Ini merupakan gebrakan yang sangat luar biasa ya. Jadi ya tidak hanya asal cuap-cuap tetapi langsung di take down 846.000 loh, hampir sejuta konten. Bayangkan, ini merupakan kerja yang sangat keren sekali. Saya jadi ingat pada waktu lalu ya, yaitu kejaksaan ketika Presiden Joko Widodo memilih ST Burhanuddin. Itu juga menggantikan dari Nasdem juga. Hampir sama yang dilakukan Presiden Joko Widodo ketika menunjuk Budi Ari menggantikan kader Nasdem sebelumnya menjabat sebagai Menkominfo. Nah, itu juga sama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi menurut saya pilihan dari Presiden Joko Widodo itu selalu tepat ya. Ya, kita sebut saja ST Burhanuddin ketika mengganti dari kader Nasdem pada waktu itu. Saat ini juga melakukan bersih-bersih. Bahkan juga saat ini kejaksaan sekarang ini puncak keemasan lah dari Kejaksaan Agung. Bahkan juga melakukan bersih-bersih dan bahkan juga banyak kasus-kasus besar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Itu juga apa? Pilihan dari Presiden Joko Widodo. Ya, seperti ini juga, yaitu ketika Budi Ari dilantik sebagai Menkominfo dan arahan Presiden Joko Widodo pun juga tegas, yaitu usut tuntas kasus BTS dan bahkan juga untuk menghilangkan judi online. Di sini juga langsung diberantas lah oleh Menkominfo Budi Ari. Ya, semoga saja lah. Biasanya sih kalau sudah di take down itu akan muncul lagi. Ya, tapi kita harus berkesinambungan lah sehingga benar-benar bisa menjadikan efek jera lah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Paltiwes. Menkominfo Budi Ari langsung membuat gebrakan. Nah, ini gebrakannya sangat keren sekali lah menurut saya. Nah, dari berita ini langsung dilansir dari kominfo.co.id. Nah, di sini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap 846.000 konten perjudian online di website dan platform media sosial. Menkominfo Budi Ari Setiadi menegaskan pemutusan itu merupakan langkah tegas dalam menangani persebaran konten dengan muatan perjudian sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023. Berarti kemarin Kementerian Kominfo sudah melakukan pemutusan akses takedown terhadap 846.000 konten perjudian online. Tendasnya dalam konferensi pers pernyataan Menkominfo tentang pemberantasan judi online di Media Center Kementerian Kominfo Jakarta Pusat pada Kamis 20 Juli. Nah, bahkan juga di sini ada berita lagi, yaitu di sini baru dilantik Menkominfo Budi Ari langsung berantas judi online 300.000 rekening diblokir. Nah, di sini juga Kementerian Komunikasi Informatika menegaskan untuk memberantas praktek judi online yang masih cukup marak di tanah air. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi rencananya besok siang 20 Juli bakal memberikan pernyataan resminya perihal komitmen tersebut. Sebelumnya, Menkominfo Budi Ari menegaskan peperangan terhadap judi online adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Ini perintah Pak Presiden, kita akan memblokir websitenya, kata Menkominfo di Jakarta pada 18 Juli. Selain itu, jelasnya pemerintah yaitu Kominfo dan jajaran terkait akan memblokir nomor IP para bandar judi tersebut. Kita juga akan kerjasama dengan pihak terkait untuk blokir rekeningnya, tegas Budi Ari. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentarnya bagaimana ya ketika Menkominfo yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo ini membuat gebrakan yang sangat keren sekali. Bahkan juga ya baru saja dilantik padahal. Di sini dari Dirjen Anti Aging. Kok bisa ini? Waduh, terus Kardun mau makan apa? Jadi Kominfo selama ini ngapain aja? Yang paling urgent segera blokir dulu konten-konten pengasung khilafah dan provokasi. Nah, ini juga menurut saya penting. Take down hoax dan konten khilafah baru sip. Nah, maknyus ini. Kok bisa harga internet bisa murah dan cepat? Kita bisa kok dan mampu.
perintah Jokowi selesaikan BTS dulu. Kok aneh, malah yang lain ada apa sebenarnya? Kenapa kok judi online? Ya, menurut saya juga judi online sangat penting sekali, apalagi itu juga perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Langkah pertama top, langkah kedua dan seterusnya, nunggu penguatan Dewan Pers biar media online nggak sembarangan angkat berita. Lebih-lebih berita pesanan. Keren sih awal menjabat. Lihat aja lah dulu. Pantes di semua medsosnya udah jarang iklan judi online. Yang kemarin ngapain aja? Yang kemarin ngapain aja katanya. Ya memang apalagi juga sudah di 2 periode ini ya. Tetapi ya masalah klasik yaitu terkait judi online sampai saat ini ya masih kita temukan di iklan-iklan atau apalah. Ya untung sajalah pilihan Presiden Joko Widodo menurut saya sangat tepat sekali, yaitu langsung men-take down 11.333 konten judi online. Nah, di sini juga pesan dari Presiden Joko Widodo sangat tegas sekali ya di sini. Jokowi bilang bisa saja ada reshuffle kabinet lagi. Budi Ari juga langsung batuk pada waktu itu. Nah, di sini juga jelas lah. Memang kalau tidak sesuai standar atau apapun, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dari Presiden Joko Widodo, jadi memang Presiden Joko Widodo ya bisa mereshuffle lah kapanpun dan siapapun pasti bisa tereshuffle karena memang ya seharusnya program-program dari Presiden Joko Widodo melalui kementerian itu seharusnya ya berjalan dengan lancar lah apapun resikonya. Nah di sini juga Presiden Joko Widodo bahkan pada waktu itu mengingatkan bisa saja direshuffle walaupun masa jabatannya ya hanya 1 tahun 4 bulan saja. Nah di sini Presiden Joko Widodo tak menutup kemungkinan akan kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet setelah melantik 1 menteri dan 5 wakil menteri pada hari ini. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari yang berada di samping Jokowi seketika batuk. Ya bisa saja reshuffle, prerogatif presiden, kata Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menkominfo Budi Ari Setiadi saat diwawancarai awak media di Istana Negara. Diketahui Jokowi telah melantik Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Budi Ari Setiadi sebagai Menkominfo. Budi Ari mengisi kursi kosong Menkominfo yang ditinggalkan Johnny G. Plate yang kini menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 bakti. Nah, di sini juga bahkan ya ada yang berkomentar pinjol juga diblokir semua. Itu juga bikin orang-orang jadi terjerat. Pinjol sama slot sama aja. Kalau menurut saya pinjol itu ya ada yang bagus, ada yang enggak ya. Apalagi juga sekarang ini medianya online semua ya. Kalau terdaftar di OJK nggak masalah lah. Ya tapi nggak apa juga sih pinjol diblokir yang ilegal. Gitu dong, kenapa nggak upayakan melacak siapa di balik situs judi ini? Kurang keren padahal beliau punya kuasa. Tenan Pak Menteri, apakah ada yang percaya? Jangan terlalu cepat memberi pernyataan. Pelajari dulu, adakan controlling baru buat pernyataan. Ya setidaknya sudah membuat gebrakan yang sangat keren sekali lah. Walaupun juga baru dilantik sudah membuat gebrakan yang sangat mengesankan. Ya, semoga saja pilihan dari Presiden Joko Widodo ini tepat dan bisa terus-menerus lah sampai masa akhir jabatannya pada Oktober 2024.